Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 164. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama kelompok kecilnya menempuh perjalanan panjang menuju perbatasan wilayah Tanah Gurun Kuno. Dalam 6 hari mereka melewati banyak lubang cacing dan akhirnya tiba di kota Tanah Terbengkalai. Kota terakhir sebelum wilayah terlarang itu. Di sana, suasana begitu ramai oleh para pemburu harta dan ahli dari berbagai penjuru. Semuanya tertarik oleh kabar pohon kuno Bodhisattva. Namun, kabar kematian banyak kelompok yang lebih dulu masuk. Bahkan para ahli Douzun membuat Xiaoyan sadar bahwa bahaya yang menanti bukanlah hal sepele. Xiaoyan dan kelompoknya memilih menunggu, baru bergerak setelah sebagian besar orang masuk lebih dulu. Saat melewati hutan yang gelap dan sunyi, kabut beracun tiba-tiba menyelimuti mereka. Racun itu mematikan, bahkan sanggup menembus perlindungan Douqi. Beruntung, Xiao Yixian mengenali bahaya itu dan memberikan penawar. Sementara Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk membakar racun, menciptakan zona aman yang menyelamatkan kelompoknya. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di jurang besar dengan hutan purba yang terasa semakin menekan. Xiaoyan yakin arah menuju pohon kuno Bodhisattva berada di barat laut. Hendak melanjutkan perjalanan, Xiaoyan merasakan adanya aura pertempuran di dekatnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Di saat yang sama, Sekte Bunga benar-benar terdesak dalam kepungan musuh. Yunyun dan muridnya Nalan Yanran berusaha bertahan meski terluka parah. Sementara kekuatan mereka jauh tertinggal. Saat kehancuran hampir menimpa mereka, cahaya emas raksasa tiba-tiba turun dari langit, menghancurkan pemimpin musuh hanya dengan satu pukulan. Pasukan Sekte Tianming porak-poranda. Pemimpin mereka tewas mengenaskan dan keadaan berbalik seketika. Dari balik cahaya emas itu, muncul sosok kurus yang begitu familiar. Yunyun dan Yanran hanya bisa terpaku ketika menyadari penyelamat mereka adalah Xiaoyan yang datang tepat di saat terakhir untuk menahan kehancuran total. Di episode selanjutnya, Yunyun tertegun ketika melihat wajah yang sudah lama dikenalnya. Rasa getir muncul di hatinya, namun ia segera menenangkan diri. Xiaoyan dengan senyuman khasnya mengeluarkan botol giok berisi pil obat dan memberikannya padanya. Setelah meminum pil itu, Yunyun merasa tubuhnya lebih baik. Ia lalu meminta Nalan Yanran membagikan pil obat itu kepada para tetua yang terluka. Pertemuan mereka bukanlah hal yang diduga. Yunyun merasa aneh bisa bertemu Xiaoyan dan Cailin di tempat berbahaya ini. Ingatannya melayang pada masa lalu, ketika hubungannya dengan Cailin tak pernah berjalan baik. Dendam lama membuat suasana di antara keduanya terasa dingin. Xiaoyan sempat canggung melihat itu, apalagi ketika Xiao Yixian pun memilih tak ikut campur. Seorang penatua dari Sekte Bunga menghampiri untuk mengucapkan terima kasih. Xiaoyan membalas dengan ramah, menekankan bahwa hubungan baik antara sektenya dan Sekte Bunga sudah sepatutnya membuat mereka saling membantu. Dari pembicaraan itu, ia mengetahui bahwa kelompok Yunyun sudah 5 hari berada di wilayah kuno, menghadapi binatang buas, bahkan kehilangan seorang penatua karena serangan mendadak dari Sekte Tianming. Yunyun lalu menjelaskan tentang panggung wilayah kuno, tempat kuno yang dianggap aman karena tak pernah didekati binatang buas. Lokasinya masih 2 hari dari perjalanan tempat mereka berada sekarang. Xiaoyan berpikir keras. Ia tahu untuk mendapatkan hati Bodhisattva, ia tak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Faksi-faksi besar pasti juga membidik harta itu, termasuk musuh bebuyutannya, Aula Jiwa. Ia memutuskan untuk menyarankan perjalanan bersama demi memperkuat barisan. Meskipun ragu dengan suasana dalam kelompok Xiaoyan, Yunyun akhirnya setuju. Luka yang dialami kelompoknya membuat mereka tak mungkin bertahan sendiri. Ia lalu memilih jalur timur karena jalur barat dikuasai oleh makhluk menakutkan, Piton Langit Iblis Purba. Ular langka dengan kekuatan setara ahli puncak Douzun. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut sekaligus bersemangat karena ia tahu darah ular tersebut dapat memperkuat tubuh fisiknya. Itu adalah hal yang sangat dibutuhkannya untuk melatih tubuh ke tingkat tertinggi.
Ingatan Xiaoyan akan pengetahuan kuno tentang ular itu membuatnya semakin yakin. Piton langit iblis purba membangun kolam darah untuk keturunannya, tempat yang dipenuhi energi langka dari harta alam. Yun Yun menegaskan bahwa ia bahkan pernah berhadapan langsung dengan ular itu dan hampir tak bisa lolos. Namun bagi Xiaoyan, justru inilah kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan. Keputusan Xiaoyan mengejutkan semua orang. Mereka tak menyangka ia berani memburu ular yang begitu berbahaya. Namun ia menenangkan semua pihak, meyakinkan bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapinya. Yun Yun tak bisa berbuat banyak selain ikut serta, karena kondisi kelompoknya lemah dan jalur yang mereka tahu bisa membantu Xiaoyan menemukan ular itu. Sebelum berangkat, mereka beristirahat sebentar. Xiaoyan menutup mata, mengumpulkan tenaga, sementara anggota Sekte Bunga memulihkan diri dengan pil obat. Setengah jam berlalu, dan keadaan mereka sedikit membaik. Saat itulah Xiaoyan tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu. Ia meminta semua orang menyembunyikan aura mereka. Beberapa sosok melintas di langit dengan kecepatan tinggi, dipimpin oleh seorang wanita yang tampak familiar. Wanita itu adalah Feng Qing'er dari suku Phoenix Iblis Langit. Dahulu ia hanya memiliki kekuatan Douzong, namun kini auranya sudah jauh lebih menekan, bahkan mendekati kekuatan leluhur Phoenix kuno. Xiaoyan teringat pada Xian yang pernah membuatnya merasakan tekanan serupa. Perubahan besar ini membuatnya sadar bahwa Feng Qing'er pasti menemukan kesempatan luar biasa hingga kekuatannya melonjak drastis. Rasa terdesak muncul di hati Xiaoyan. Musuh-musuhnya terus berkembang pesat. Sementara ia tak boleh tertinggal. Ia menggenggam tinjunya dengan tekad yang membara. Baginya, hanya dengan darah piton langit iblis purba, ia bisa memperkuat tubuh, menembus bintang ke-9 Douzun, dan menghadapi ancaman yang semakin besar di masa depan. Sebuah gunung curam berdiri menjulang seperti ular piton raksasa. Dari puncaknya, uap hitam pekat terus mengepul, menutupi langit sejauh ratusan meter. Tak ada satupun binatang buas berani memasuki wilayah itu, karena tempat tersebut adalah sarang piton langit iblis purba. Makhluk itu adalah ular bermutasi langka. Keturunannya dekat dengan leluhur kuno klan ular. Namun, berbeda dengan ular leluhur yang memiliki kecerdasan tinggi, makhluk ini hanya dikuasai oleh naluri membunuh. Bagi klan ular lain, ia hanyalah mesin pembunuh yang kuat, tanpa kecerdasan. Meski begitu, darahnya dikenal mampu memperkuat dan memurnikan tubuh seseorang. Tetapi bagi Xiaoyan, darah itu bukanlah tujuan utama. Yang ia incar adalah kolam darah surga iblis, tempat energi ratusan tahun terkumpul, penuh dengan harta alam yang dipersembahkan ular itu untuk keturunannya. Kolam tersebut dipenuhi energi murni yang menakutkan. Orang biasa akan hancur jika berani menyelam ke dalamnya. Namun Xiaoyan, yang tubuhnya telah diperkuat berkali-kali, yakin ia bisa menahannya. Baginya, kolam itu adalah sumber kekuatan sempurna untuk melatih tubuh King Kong kaca hingga puncaknya, bahkan mungkin membantunya menembus ke bintang ke-9 Douzun. Ketika mereka tiba di kaki gunung, kabut hitam terasa semakin tebal. Xiaoyan menatapnya penuh semangat. Tanpa banyak kata, ia langsung memimpin kelompoknya masuk ke dalam kabut. Yun Yun, Cailin, Xiao Yixian, Qinglin dan rombongan Sekte Bunga mengikuti di belakang dengan aura yang ditekan serendah mungkin. Tak lama, suara desisan tajam terdengar, membuat seluruh gunung bergetar. Dari balik kabut, ekor ular hitam sepanjang ribuan kaki melesat keluar dengan kecepatan kilat, menghantam ke arah mereka. Xiaoyan segera mengerahkan tubuh King Kong kaca. Sosoknya berubah menjadi raksasa emas setinggi puluhan meter, memukul ekor itu dengan kekuatan besar. Benturan dahsyat membuat udara bergetar, gunung bergetar, dan sisik ular retak. Raungan mengguncang langit. Dari dalam gunung, tubuh raksasa ular hitam akhirnya muncul. Sisiknya diselimuti kabut gelap. Kepalanya menyerupai wajah manusia ganas yang membuat bulu kuduk berdiri. Kedua matanya yang merah sebesar pintu gerbang memancarkan niat membunuh. Langit mendung, awan hitam berkumpul, dan energi jahat berpusat di sekitarnya. Pertempuran pun pecah. Cailin berubah menjadi ular raksasa, ular piton penelan langit dengan sisik 7 warna, melepaskan petir berkilauan dari langit. Serangan itu menekan lawannya, meski kekuatan piton langit iblis purba tetap jauh lebih kuat. Ular hitam itu membalas dengan semburan cahaya pekat beracun yang menahan sambaran petir. Xiaoyan tak tinggal diam, tubuh emasnya melesat, tinjunya menghantam keras hingga sisik-sisik besar terlepas. Darah hitam memancar. Serangan lain datang dari Yun Yun, Xiao Yixian, dan para tetua, membuat tubuh ular itu terus digempur dari segala arah.
Namun, meski terluka, makhluk itu semakin buas. Dengan ekor raksasanya, ia melibas Xiaoyan, menghantam tubuh emasnya hingga percikan logam berterbangan. Xiaoyan menahan serangan itu sambil menggenggam ekor ular dengan sekuat tenaga. Api ungu coklat dari tubuhnya menjalar ke sisik, membakar kabut hitam yang melindunginya. Piton itu meraung kesakitan, menggeliat liar hingga gunung-gunung di sekitar bergetar. Namun semakin keras ia ditekan, semakin kuat pula naluri liarnya bangkit. Di tengah pertarungan sengit, suara Qinglin terdengar dalam hati Xiaoyan, memintanya memaksa ular itu menatapnya. Xiaoyan menggertakkan gigi, mengerahkan Douqi, lalu dengan paksa menarik tubuh raksasa itu hingga kepalanya berhadapan dengan Qinling. Saat itulah, mata hijau giok raksasa muncul di hadapan ular itu. 3 bunga hijau berputar perlahan di dalamnya, menembus ke dalam jiwanya. Gerakan ular hitam itu tiba-tiba menegang, lalu perlahan melemah. Sorot merah penuh kebencian di matanya memudar, berganti ketenangan yang aneh. Niat membunuhnya terkikis, dan untuk pertama kalinya, piton langit iblis purba yang mengerikan itu berhenti bergerak. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tubuh besar ular bergetar hebat. Kabut hitam pekat menyebar ke segala arah, seakan menolak pengaruh mata iblis. Binatang buas sekuat itu tidak akan mudah ditaklukkan. Xiaoyan terkejut melihat kekuatannya mampu melawan kendali Qinglin, sehingga ia segera melepaskan tinju berapi-api. Api surgawi membungkus tubuh ular, menguapkan kabut hitam yang mengganggu. Cailin dalam wujud ular piton penelan langit ikut menekan dari langit. Tekanan garis keturunannya membuat tubuh ular kuno itu bergetar dan kabut hitam mulai surut. Di sisi lain, Xiao Yixian, Yun Yun dan para tetua melepaskan serangan Douqi raksasa seperti tali energi yang membelit tubuh ular. Dengan tekanan dari segala arah, gerakan makhluk itu semakin terbatas meski raungannya mengguncang gunung. Qinling lalu mengambil langkah terakhir. Dengan segel misterius di tangannya, ia memanggil sosok ilusi raksasa berbentuk ular berkepala 9. Aura kuno memancar kuat hingga membuat tubuh piton langit iblis purba bergetar ketakutan. Di hadapan tekanan leluhur garis keturunan, kekejaman ular kuno itu terkikis, berganti rasa getar yang mendalam. 3 bunga hijau giok di mata Qinling bergetar dan perlahan mekar. Dari tengahnya terbuka mata iblis hijau yang menembus jiwa. Dalam sekejap, ruang di depannya retak. Tubuh ular kuno itu kaku, tak mampu bergerak. Semua orang menjauh dengan cepat karena mata iblis itu tidak membedakan kawan maupun lawan. Xiaoyan sendiri buru-buru mundur, menyadari betapa berbahayanya kekuatan tersebut. Cahaya hijau tajam meluncur dari mata iblis, menghantam kepala piton langit iblis purba. Sekuntum bunga hijau terbentuk di sana, membuat sorot buasnya padam. Sebagai gantinya, muncul kekosongan yang jinak. Sukacita muncul di wajah Xiaoyan, karena jika ular sebesar itu bisa dikuasai, kekuatan kelompok mereka akan meningkat pesat. Qinling akhirnya menutup matanya dengan letih. Sosok ilusi ular 9 kepala menghilang, dan tekanan kuno perlahan sirna. Cailin kembali ke wujud manusia, menatap Qinling dengan terkejut. Bahkan dirinya pun sempat merasa gentar melihat ular leluhur yang dipanggil Qinling, sesuatu yang nyaris setara dengan naga kuno. Dengan bantuan Cailin dan keadaan ular yang sudah dilemahkan, Qinling berhasil menundukkannya. Xiaoyan merasa lega, lalu mengajak semua orang menuju gunung berkabut hitam yang menjadi sarang ular kuno itu. Di sana, mereka menemukan sebuah gua besar yang penuh tumpukan tulang, bahkan tulang manusia yang menjadi mangsa. Di ujung gua terdapat sebuah kolam darah berwarna merah pekat. Ukurannya selebar 100 kaki, berisi cairan kental yang mengeluarkan gelembung darah dan energi padat setiap kali meletus. Beberapa tulang binatang terapung di permukaan, menandakan betapa kejamnya ular itu. Xiaoyan mengenali kolam ini sebagai kolam darah iblis surga, hasil ratusan tahun usaha sang ular. Xiaoyan memutuskan berdiam beberapa hari di tempat itu untuk berlatih. Ia meminta Qinling menjaga gunung dengan mengendalikan ular kuno agar tidak ada yang mengganggu. Meski Cailin khawatir, Xiaoyan yakin tubuhnya mampu menahan energi keras dalam kolam itu. Dengan keyakinan penuh, ia melompat masuk ke dalam kolam. Seketika, darah mendidih hebat, gelembung-gelembung meletus, dan suara menggetarkan menyebar ke kejauhan, menandai awal pertarungan baru melawan energi kolam darah iblis surga. Begitu tubuhnya menyentuh kolam darah iblis surga, rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menghantam Xiaoyan. Energi liar menyerang tubuhnya dari segala arah, bagaikan ribuan ular berbisa yang menggigit sekaligus. Kolam itu bukan hanya dipenuhi energi keras,
tetapi juga zat korosif yang ditambahkan oleh piton langit iblis purba membuat kulitnya terbakar dan mengeluarkan asap putih. Dengan cepat, Xiaoyan mengaktifkan api surgawi, membungkus tubuhnya dalam penghalang api. Panasnya yang mengerikan menguapkan energi beracun, menyaring kotoran, dan mengubah sisa energi menjadi aliran murni yang menyatu ke dalam tubuhnya. Setiap kali energi itu terserap, ia merasakan otot, tulang, dan kulitnya diperkuat sedikit demi sedikit. Rasa sakit perlahan berubah menjadi kegembiraan karena ia sadar kolam ini adalah tempat latihan sempurna untuk menembus batas tubuhnya. Hari demi hari, Xiaoyan duduk bersila di dalam kolam, membiarkan energi darah yang sudah dimurnikan oleh api surgawi mengalir ke tubuhnya. Perlahan, tubuhnya menyerap lebih dari separuh isi kolam. Di luar gua, Cailin, Xiao Yixian, Yunyun, dan yang lain menunggu dengan waspada. Ular kuno di bawah kendali Qinglin menjaga puncak gunung, menyelimuti langit dengan kabut hitam sehingga tidak ada orang berani mendekat. 2 hari berlalu dalam ketenangan yang tegang. Pada hari ketiga, kolam darah hampir kering, menyisakan tumpukan tulang putih di dasar. Xiaoyan duduk diam, seolah patung yang dikelilingi cahaya berwarna darah. Energi dalam tubuhnya menumpuk seperti gunung berapi yang menunggu letusan. Ketegangan berlangsung berjam-jam, hingga tiba-tiba riak tak terlihat meledak dari tubuhnya. Tulang-tulang di sekitarnya hancur berkeping, dan seluruh gua bergetar hebat. Aura Xiaoyan melonjak dahsyat, meledak seketika dengan kekuatan guntur. Retakan menyebar di tanah, dauki mengalir liar di tubuhnya. Rambutnya terangkat, jubahnya berkibar, dan dari tubuhnya memancar cahaya emas terang. Dengan tubuh membesar puluhan meter, ia berubah menjadi sosok raksasa emas yang menjulang, sekuat kingkong kaca yang mencapai puncaknya. Tubuhnya terus membengkak hingga mencapai 90 kaki. Saat kakinya menginjak tanah, dentumannya menghancurkan dasar gua. Dengan kekuatan tak tertahan, ia menembus gunung, mengguncang tanah, dan dalam sekejap, tubuh raksasa itu muncul di langit, memancarkan aura tak tergoyahkan. Raungan panjang keluar dari tenggorokannya, bergema jauh hingga ke cakrawala. Melihat ledakan itu, Cailin dan yang lainnya segera bergegas. Mereka menyaksikan sosok emas raksasa yang aura Daozun 9 bintangnya melesat ke angkasa. Kecepatan terobosan Xiaoyan membuat semua orang terperangah. Para tetua sekte yang mengikutinya hanya bisa menghela nafas takjub. Karena mereka sadar perjalanan panjang hidup mereka belum tentu bisa menandingi pemuda ini. Cailin menatap dengan bangga, sementara Nalan Yanran hanya bisa terdiam. Di matanya ada bayangan masa lalu, ketika ia pernah meremehkan pria ini, dan bahkan memutuskan pertunangan dengannya. Kini, sosok yang dulu dianggapnya tak berharga telah menjelma menjadi kekuatan yang tak tertandingi, melampaui imajinasinya. Perasaan samar yang muncul di hatinya hanya membuatnya semakin tenggelam dalam penyesalan yang dalam. Xiaoyan dengan tubuh emas raksasa, berdiri gagah di langit. Ia akhirnya menembus ke tahap Daozun bintang 9, meninggalkan jejak baru dalam perjalanan panjangnya menuju puncak kekuatan. Tubuhnya kini penuh dengan kekuatan yang tidak terbandingkan dengan 3 hari lalu. Perbedaan antara bintang 8 dan bintang 9 Daozun memang hanya setingkat. Tetapi jaraknya ibarat jurang. Dengan badan kaca kingkong dan tato klan, ditambah teknik pamungkasnya, kekuatan Xiaoyan bisa menandingi bahkan ahli puncak Daozun perubahan ke-6. Setelah memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi selama masa latihannya, pandangan Xiaoyan beralih ke bagian terdalam wilayah tanah air kuno. Ia menyadari waktu mereka sudah banyak terbuang, sehingga langkah harus segera dipercepat menuju panggung wilayah kuno. Tempat itu adalah tujuan akhir, dan keterlambatan bisa membawa kerugian besar. Kelompoknya sepakat. Selama 3 hari terakhir, banyak faksi lain melintasi gunung itu. Semuanya menuju arah yang sama. Mereka harus bergerak cepat. Untungnya, ada piton langit iblis purba yang tunduk pada kendali Qinglin. Ular raksasa itu dijadikan tunggangan. Kabut hitamnya membentuk awan besar yang melesat secepat kilat menembus wilayah berbahaya. Perjalanannya menjadi lebih aman. Nama besar piton langit iblis purba membuat binatang buas lain tak berani menghalangi. Bahkan faksi-faksi kuat yang mereka temui di sepanjang jalan enggan mendekat. Ada sekte-sekte besar yang sebelumnya asing bagi Xiaoyan. Beberapa bahkan menyembunyikan ahli setara Banseng. Namun, semua pihak tahu mereka kini adalah pesaing, bukan kawan. Selama 2 hari perjalanan, mereka mendekati tujuan. Panggung wilayah kuno adalah medan kuno, tempat ribuan ahli zaman dahulu bertempur hingga gugur. Tanahnya masih menyimpan tekanan aneh yang bahkan membuat binatang buas segan menginjak. Lokasinya menjadi gerbang menuju bagian terdalam gurun kuno, membuat banyak faksi berkumpul di sana. 5 kilometer menjelang tiba,
Piton langit iblis purba ditarik kembali agar tak menarik perhatian. Xiaoyan dan rombongan kemudian terbang rendah. Tak lama, sebuah alun-alun raksasa muncul di tengah hutan belantara, dipenuhi manusia dari berbagai faksi. Inilah panggung wilayah kuno yang mereka tuju. Kerumunan besar itu terbagi menjadi kelompok-kelompok. Bau darah pekat tercium dari tubuh mereka. Lebih mirip bau binatang buas daripada manusia. Xiaoyan menduga mereka telah membentuk kelompok untuk memburu makhluk-makhluk kuat selama perjalanan. Meski merasa curiga, ia tak bertanya, hanya terus melangkah bersama rombongannya. Tatapan banyak orang tertuju pada kelompok mereka. Kehadiran Cailin, Yun, dan Xiao Yixian dengan kecantikan masing-masing membuat mereka menonjol di antara keramaian. Namun, di balik tatapan itu, jelas terlihat bahwa posisi terkuat berada di pusat alun-alun. Semakin ke dalam, kekuatan kelompok yang berkumpul semakin tinggi. Akhirnya, Xiaoyan tiba di pusat. Di sana berdiri sebuah panggung batu raksasa, tempat beberapa orang kuat duduk dengan tenang. Pandangan Xiaoyan menyapu dan mendapati sosok yang dikenalnya. Seorang wanita cantik berbaju hijau, duduk dengan mata terpejam. Hatinya langsung melembut. Itu adalah Sun Er. Namun, saat ia melangkah ke panggung, hawa dingin menusuk terasa. Sebuah tatapan tajam mengarah padanya, disertai suara dingin yang memerintahnya untuk enyah. Xiaoyan menoleh, dan sudut bibirnya perlahan terangkat. Sosok itu ternyata Feng Qing'er. Sobat spoiler, itulah spoiler untuk Donghua series dari Battle Through the Heaven, episode 164. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.